Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, bertemu lagi dengan saya setelah mungkin kalau tidak salah sebelum lebaran atau setelah lebaran. Saya sudah mengunggah video yang cukup panjang mengenai observasi, baik itu observasi dalam geografi fisik ataupun observasi untuk data-data pengumpulan data sosial. Dan kali ini merupakan hal yang mungkin sangat penting sekali, karena ini juga hal-hal semacam ini yang seringkali membuat saya menjadi untuk meluruskan ini, justru saya yang akhirnya terkena dampaknya, walaupun sebetulnya ingin menunjukkan segala sesuatu yang memang seharusnya, dan saya menunjukkan ini berdasarkan buku, bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan saja, tapi karena proses membaca yang begitu panjang dan melelahkan, sehingga saya tidak ingin ketika ilmu pengetahuan diinjak-injak hanya berdasarkan pendapat-pendapat pribadi, di mana pendapat itu tidak didasari apapun, yang cukup tidak didasari referensi ilmiah yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apakah ini tetap akan berhasil atau tetap berdampak buruk pada diri saya sendiri? Saya hanya menyampaikan apa yang memang saya baca dari ilmu geografi, bukan ilmu lainnya. Jadi di sini segala sesuatu yang dihitung adalah dihitung, segala sesuatu yang memang diinterpretasi adalah segala sesuatu yang diinterpretasi. Oke, langsung saja saya lanjutkan untuk kali ini. Judulnya adalah, kita akan membahas mengenai apa itu pengukuran dan apa itu interpretasi. Dan di sini ini adalah karakteristik data. Data kuantitatif. Ingat, data kuantitatif itu adalah data yang diukur, data yang terukur, data yang memang diperoleh dengan memberikan nilai, dan nanti akhirnya akan menggunakan perhitungan matematis ketika karakteristik data itu adalah nominal, ordinal, ataupun rasio atau interval. Jadi sangat sesat sekali atau sangat salah sekali ketika ada data yang berupa data nominal, ordinal, itu dikatakan oke, mungkin secara statistik. Ingat, secara statistik dan matematis itu memang data dapat dikatakan data kualitatif karena fungsi matematis tidak berfungsi di sana. Namun demikian, ketika pengumpulan data menggunakan data ordinal dan nominal, tidak secara otomatis itu kemudian disebut penelitian kualitatif. Ingat, tidak serta-merta disebut penelitian kualitatif. Karena ordinal, nominal, lalu kemudian rasio dan interval itu merupakan karakteristik data milik ilmu statistik. Oke? Ya, itu ini yang harus ditekankan. Sekali lagi saya katakan seperti ini, apapun yang akan terjadi. Dan kemudian memang untuk data kualitatif itu lebih mengacu pada arah makna, bukan arah seberapa jauh, besar, kecil, tapi apa artinya, apa yang terjadi, dan apa arti semua ini. Dan penjelasannya sama sekali tidak menggunakan perbandingan besar kecil, menilai, apalagi judgment atau menilai, karena di sini tidak dilakukan. Oke, lebih jelasnya kita langsung saja pada pendahuluan. Oke, sebelum kita melihat bagaimana ini seterusnya, jadi pertama kita harus melihat bagaimana unit pengamatan
apa itu yang akan diamati, dan di sini entitas yang dipelajari atau segala sesuatu yang memang kita amati, kita observasi, yang kita sebut elemen ataupun kasus, dan dalam beberapa karakteristik manusia, maka individu tersebut adalah unit observasi. Dalam ilmu-ilmu kependudukan, dalam geografi manusia dengan pendekatan dengan data kuantitatifnya, unit analisis bisa individu, unit analisis bisa rumah tangga atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Oke. Kemudian di sini para ahli geografi mempelajari karakteristik suatu wilayah, di mana suatu wilayah yang bagi mereka cukup menarik. Mengapa karakteristiknya berbeda dari satu tempat ke tempat dengan tempat yang lain? Ingat, berbeda di sini tidak hanya berupa angka, pembedaan juga tidak hanya berupa nilai atau skor, tapi mungkin ke arah value dalam arti di sini ada hierarki dan sangat fenomenologis, dan di sini subjektivitas dari pelaku atau manusia yang melakukan aktivitas di suatu tempat yang diteliti, mereka memiliki pandangan yang subjektif, dan pandangan subjektif itulah yang kita kumpulkan, yang nantinya akan memberikan perbedaan pendapat, dan kemudian itu semua kita dapat menganalisis perilakunya, interaksinya. Jadi kita tidak menilai seseorang baik buruk, karena baik buruk nanti terus kita berarti menilai, tapi apa yang mereka lakukan, apa alasannya, lalu apa arti semua itu, dan bagaimana tujuannya, apa motif-motif di balik itu. Nah, itu merupakan khas dari unit analisis ketika nanti kita akan menganalisisnya secara kualitatif, atau dengan cara menganalisisnya dengan melakukan interpretasi atau menafsirkan. Jadi bukan mengukur. Kemudian di sini unit observasi ini memang sangat ada banyak variasi. Unit observasi di sini secara dalam arti spasial umum dalam geografi manusia adalah unit-unit yang datanya dikumpulkan oleh pemerintah, oleh negara, oleh provinsi, mungkin kantor-kantor kabupaten, atau dengan level-level level-level wilayah, pengelola wilayah dalam arti di sini pemerintah ataupun pejabat-pejabat daerah. Dan selain itu juga melalui sensus, melalui berbagai macam instansi yang mereka melakukan pendataan tersebut, baik itu dengan sensus dalam arti diambil semua datanya, ataupun dengan sampling, seperti misalnya ketika dengan sampling seperti survei antar sensus, survei aspek survei ekonomi dan rumah tangga, survei yang dilakukan oleh BKKBN seperti misalnya SDKI, dan itu merupakan salah satu data yang mereka kumpulkan, dan itu nanti hasilnya akan dipublikasikan, dan ketika kita analisis data tersebut sudah ada, itu nanti yang akan disebut sebagai data sekunder, atau data yang memang dapat digunakan secara publik, atau kalau itu semua sudah berada di dalam jaringan dan dapat diakses banyak orang, diakses banyak pemangku kepentingan, itu seringkali disebut big data. Oke, di sini di sisi lain dalam geografi fisik, unit pengamatan umum termasuk di sini, seperti misalnya di sini unit analisisnya adalah fisik, misalnya seperti daerah aliran sungai, das, misalnya das Kapuas, das, dan dengan pengertian dan konsep-konsep batasannya, das Kapuas, das Ambawang, das Pawan, dan lain sebagainya. Nah, pengamatan unit-unit analisis dalam pengamatan ini
Data juga bisa diperoleh melalui stasiun cuaca misalnya, ketika itu memang data iklim, curah hujan, dan data itu memang apa namanya tersedia, dan mereka secara rutin mencatatnya, dan itu pasti ada. Lalu kemudian seandainya wilayahnya sangat-sangat luas, di sini dengan penggunaan penginderaan jauh ataupun dengan sampel berbasis lapangan. Jadi kalau sampel berbasis lapangan memang kita harus ke lapangan untuk mengamati langsung, melakukan pengukuran langsung, mengambil titik koordinatnya dan lain sebagainya, hingga nanti diproses dengan berbagai macam peralatan yang memang sudah hari ini ada, seperti apa namanya peralatan-peralatan ataupun aplikasi-aplikasi GIS yang memang saat ini sudah berkembang dengan pesat. Dan dalam penelitian apapun, dalam penelitian di sini apapun dapat menjadi unit analisis, unit pengamatan. Artikel koran misalnya, arsip-arsip lain, dan saya tidak menyebutnya dokumen karena di sini saya lebih ke arah arsip, di sisi lain kita mengamati berita, buku, kita bisa melacak ke penerbit buku, kita bisa melacak atau melihat mengamati langsung populasi distribusi hewan misalnya, mungkin kendaraan berupa mobil, mungkin berupa titik-titik pompa bensin, ataupun berupa data yang memang sudah ada pada kantor-kantor distribusi suatu barang. Karena di sini apa namanya agen distribusi dan lain sebagainya, distributor dan lain sebagainya, mereka pasti memiliki wilayah kerja tertentu, mereka memiliki ruang lingkup dalam unit-unit tertentu, apakah kecamatan, apakah kabupaten, ataupun mereka mungkin membuat unit-unit kerja sendiri. Dan ketika ini akan diteliti, kita akan mengamati, akan mengumpulkan itu sebagai data yang nanti kemudian dianalisis. Itu dapat kita peroleh dari mereka, karena di sini bisa kita lihat aspek keruangannya, aspek distribusi keruangannya, dalam arti misalnya di wilayah ini berapa pengguna kendaraan motor tertentu, apakah karena distributornya cukup gencar dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti bisa kita terapkan dalam misalnya geografi ekonomi, dalam kaitannya marketing dan lain sebagainya. Lalu kemudian eksperimen ilmiah itu sendiri juga dapat menjadi unit observasi, dan observasi yang dilakukan dalam eksperimental itu tentu saja berbeda dengan observasi lapangan. Jadi observasi di lab, observasi di sebuah ruangan yang terbatas. Dalam arti di sini observasi itu adalah melakukan pengamatan, lalu kita bisa kita catat, bisa kita tuliskan dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk skor-skor, mungkin bisa dalam bentuk checklist dan lain sebagainya. Berikutnya kita langsung pada masih pendahuluan. Pada dasarnya observasi adalah berusaha untuk atau mengupayakan bagaimana kita mengenal sifat dunia. Jadi di sini peneliti menemukan atau mengidentifikasi penyebab, jika ini pandangannya kausalistis, penyebab dibalik suatu fenomena atau penyebab dibalik suatu peristiwa. Seperti misalnya serangkaian mengapa pabrik-pabrik tutup, atau keadaan dunia yang mengelilingi seperti variasi spasial, mengapa demikian, mengapa muncul dataran tinggi, mengapa dataran rendah, mengapa mengapa terjadi misalnya pengurangan daratan dan dalam sekian tahun, dan berapa proses tersebut, berapa lama proses tersebut berjalan, dan bagaimana dulu, bagaimana dengan
saat ini. Dan di sini ahli geografi bekerja dengan dengan melakukan analisis spasial atau analisis keruangan, mengumpulkan data dari sejumlah besar unit spasial. Misalnya data-data yang unit besar di sini dalam arti data perbandingan antara provinsi, perbandingan antara kabupaten, itu tidak mungkin kita menggunakan data primer. Kalaupun data primer itu biasanya dilakukan dengan proses survei yang pastinya itu akan menggunakan proses sampling. Jadi misalnya yang menjadi sampel atau wilayah pencacahan tersebut itu wilayah-wilayah mana saja dan tidak diambil semuanya. Tapi kelemahannya, entah valid atau tidak, pasti biasanya akan banyak protes, karena memang selain memang banyak kelemahannya, ini mudah sekali untuk dibantah. Seperti misalnya tingkat kebahagiaan, tingkat kelayakan yang itu menggunakan metode survei dan metode sampling, itu pasti akan banyak dibantah. Terutama ketika hasilnya buruk. Ini khas sekali, dan mungkin Anda juga sering melihat ini di media massa, di sosial media dan lain sebagainya. Oke, dan big data itu atau data dalam unit besar atau data yang memang mencakup wilayah yang luas dan sangat-sangat banyak dan sangat padat, ini dapat menjelaskan variasi spasial, misalnya menjelaskan kemiskinan, lalu kemudian mengapa terjadi anomali suhu atau temperatur, dan itu bisa diperoleh dengan melacak berbagai data yang memang hari ini sering disebut big data dan tersedia, walaupun mungkin aksesibilitasnya hanya orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, dan tidak sembarang orang diperbolehkan untuk mengaksesnya. Dan secara umum tujuan dari ilmu pengetahuan atau sains adalah pemahaman. Sekali lagi adalah pemahaman. Dalam perspektif ini, tujuan dari pengetahuan adalah memperoleh makna, baik itu perbedaan sosial maupun perbedaan geografis, masalah lokasi dan keruangan. Makna merupakan objek interpretasi, bukan pengukuran ya. Ini untuk pada akhirnya itu kita akan mengetahui makna, dan pengukuran itu merupakan hanya untuk penilaian, untuk pengesahan, formalitas dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya tidak akan ditemukan di sana karena terlalu mudah dimanipulasi dan lain sebagainya. Oke, dan dengan melihat atau mendalami perasaan, pengalaman yang digambarkan mulai dari sesuatu yang sangat pribadi seperti yang kita memperolehnya dari style pemahaman itu dari semacam style atau tulisan atau gaya penulisan ala biografi, hingga pemaknaan simbolik, sosial budaya, bahkan periodisasi dalam ilmu sejarah. Ketika kita misalnya mau mengkaji tentang diaspora, tentang bagaimana suatu etnis tertentu atau bangsa tertentu melakukan mobilitas, bisa antar benua, entah mungkin karena perang dan lain sebagainya. Dan di sana ada beberapa aspek, yaitu aspek migrasi, aspek perpindahan antar ruang. Lalu kemudian perpindahan antar ruang itu juga bertahap, dan tentu saja itu memakan waktu, dan terdapat kronologi atau urutan waktu atau periode tertentu dari mereka berpindah dari satu tempat menuju ke tempat lain, dan apakah mereka akhirnya masih membawa segala macam kebudayaannya, atau masih mengembangkan, atau mereka lebur. Nah, nanti akhirnya masalah sosiokultural di sana akan menjadi kajian tersendiri dalam kaitannya mereka berpindah ruang, mereka berpindah wilayah, dan sampai mana persebaran mereka. Ya, ini
Berikutnya tadi ada sebuah pendahuluan, dan sekarang kita coba spesifik pada pengukuran. Di sini pengukuran adalah membuat kategori atau kelas dari suatu atribut dan menetapkan observasi pada kategori tersebut. Jadi kita akan menentukan berbagai macam nilai. Oke, di sini ada 4 tahapan atau 4 tingkat dalam pengukuran, yaitu pertama pengukuran nominal seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang sering kali dianggap kualitatif. Memang data itu data kualitatif tapi versi statistik, di mana statistik sendiri adalah bagian dari matematik praktis di sana. Dan pengukuran nominal ini klasifikasi suatu atribut dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen, dan misalnya gender atau jenis kelamin, jenis tanah. Lalu kemudian variabel nominal ini tidak memiliki urutan eksplisit atau implisit, misalnya lebih baik dan lebih buruk. Jadi ketika ada satu adalah laki-laki, dua adalah perempuan, itu bukan berarti yang dua lebih baik karena lebih banyak dari satu, karena di sana fungsi matematis tidak berjalan. Fungsi matematis tidak berjalan. Namun demikian itu merupakan salah satu suatu pengukuran, suatu penghitungan. Kemudian di sana tidak lebih baik, lebih besar, lebih baik, lebih buruk, lebih besar, lebih kecil. Nah kemudian tadi untuk yang nominal, kemudian ada pengukuran. Ingat pengukuran tadi, pengukuran nominal. Yang kedua adalah pengukuran ordinal. Dan di sini atributnya itu atau untuk sebagai untuk menerangkannya atau untuk melabelinya diberi peringkat. Kalau tadi seimbang, kalau ini hanya untuk membedakan sebagai label saja. Kalau untuk ordinal ini di sana ada tingkatan-tingkatan. Kalau tadi misalnya laki-laki perempuan untuk yang ordinal, nah untuk yang nominal, sementara yang ordinal ini misalnya ketika satu itu tidak sekolah, 2 lulus SD, 3 lulus SMP, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sana ada tingkat, tapi di situ fungsi matematis tetap aja tidak berjalan. 1 ditambah 2 atau istilahnya 1 ditambah 2 di sana mewakili tidak sekolah dan SD, tidak menjadi tidak sama dengan 3 yang artinya SMP. Nah, fungsi matematis belum belum bisa berjalan di 2 jenis data atau 2 jenis variabel tersebut. Dan di sini misalnya kalau di sini dicontohkan sebuah kelas ordinal dari kualitas rumah. Misalnya di sini adalah rumah tidak dapat dihuni, layak dihuni, dapat dihuni tetapi membutuhkan perbaikan, kondisi yang cukup baik, kondisi yang sangat baik. Dan kemudian kita lanjutkan dalam pengukuran ini. Dalam pengukuran ini nilai suatu atribut yang diukur tersebut adalah kelas-kelas atau hal yang telah diobservasi. Itu adalah variabel atau mengapa dia disebut variabel, karena ada beberapa varian, ada beberapa hal yang terbedakan dengan hal lain. Kemudian di sini terdapat ketika kita mencoba menghubungkan antara faktor independen atau faktor yang bebas, dan juga mungkin di sini ada hubungan kausal. Jadi sesuatu menyebabkan sesuatu, atau biasanya kita sering menyatakan bahwa X, misalnya variabel X menyebabkan variabel Y. Dan dalam dunia nyata hubungan empiris yang ini yang dapat diukur ini harus ada variabel tersebut, karena itu nanti akan dilabeli dan akan kita beri skor supaya kita dapat memprosesnya dengan proses-proses perhitungan matematis ataupun proses perhitungan statistik. Jadi jika di sini dikatakan bahwa
Jika Anda memilih persimpangan kota secara acak dan untuk menemukan supermarket atau tidak ada supermarket dalam jarak 1 km, maka itu dikatakan adalah hubungan. Nah, di sini probabilitas juga digunakan, sebuah pilihan ada atau tidak adanya supermarket dalam jarak 1 km. Ini apa namanya, ini merupakan hubungan. Lalu kemudian variabel ordinal yang sering digunakan, satu, skala Likert. Biasanya pertanyaannya diajukan kepada seorang responden dalam suatu survei dengan jawaban setuju, tidak setuju, sangat setuju. Lalu kemudian di sini ada kategori nilai angka, misalnya setuju kita nilai 1, tidak setuju 2, dan lain sebagainya berdasarkan kepentingan pengumpul data. Jadi kita memberi skor, memberi suatu nilai. Dan jika urutan besarnya ada selisih di antara dua nilai variabel tersebut, dapat dinyatakan memiliki arti bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat pengukuran rasio. Misalnya pendapatan, curah hujan, luas daerah. Nah, ini termasuk variabel rasio. Kenapa variabel rasio? Variabel rasio adalah bilangan yang rasional. Dalam arti variabel rasio ini salah satu cirinya adalah 0 sama dengan tidak ada. 1 berarti ada 1. Jadi ketika luas area 0 berarti tidak ada area. Ketika atau tidak mempunyai area. Ketika jumlah barang dagangan sepatu misalnya itu dikatakan 0, berarti memang tidak ada sepatu. Itu rasio. Dan sebetulnya mungkin berikutnya, oke, ini masih ada satu lagi selain rasio tadi adalah nominal, ordinal, rasio, dan interval. Nah, sementara untuk karakteristik dan tadi fungsi matematis ada ya. Jadi ketika ada satu barang dagangan, ketika telah dibeli maka 0 artinya barang sudah habis atau tidak ada barang lagi. Nah, sementara ketika itu interval, itu sebagaimana kita membuat nilai. Dan di sini seringkali kita mengatakan bahwa ini dalam prakteknya seperti suhu udara. Suhu udara ada 0, 1, 2, 3, bahkan ada minus. Di bawah 0 ada minus. Jadi di sini 0 itu masih tetap ada dan memiliki nilai. Interval kecenderungannya memang nilai. Jadi ketika suhu 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu, tapi ada suhu dengan nilai 0. Oke? Dan ini yang perlu ditekankan bahwa penelitian dengan skala Likert ini merupakan penelitian kuantitatif. Skala Likert memunculkan data atau hasil data kita dengan data interval dan rasio. Karena berikutnya jumlah skor itu tetap Anda hitung. Besar kecilnya Anda menghitung persepsi, misalnya setuju tidak setuju, persepsinya positif, persepsinya negatif. Nah, negatif dan positif itu tetap menggunakan penanda-penanda matematika di sana, dan
ada perhitungan, ada statistik. Oke, hal ini juga masih banyak orang yang tidak memperdulikan, sehingga ketika itu tidak tepat tetap masih dipegang. Dan nanti akan ada misalnya orang-orang yang memang tidak paham, seperti misalnya ketika mengatakan seperempat, mengatakan 0,25 itu dikatakan berbeda. 50% atau setengah atau 0,5 dianggap berbeda. Mengapa? Karena terlalu sembarangan menyatakan hal yang sebetulnya kuantitatif menjadi kualitatif. Hasilnya seperti itu, sangat-sangat menggelikan. Dan itu pengetahuan dasar yang kita peroleh pada saat mulai kelas 3 dan 4 SD, perhitungan pecahan di sana. Scoring. Dan akan lebih lanjut penghitungan mengenai indeks dan lain sebagainya. Oke, di sini saya lanjutkan. Kemudian tadi karakteristik yang sangat-sangat kuantitatif, dan ini berikutnya adalah interpretasi atau tafsir. Para geografer atau para ahli geografi yang memang peduli dengan interpretasi memang cenderung menemukan message atau pesan. Jadi pesan dari orang-orang yang kita amati, orang-orang yang melakukan aktivitas dalam ruang-ruang tertentu dengan pendekatan keruangannya, dan bersifat sangat kualitatif dan biasanya tekstual ataupun visual. Jadi apa yang kita lihat dari semacam teks, semacam narasi, dan juga mungkin visual atau sesuatu yang terlihat lalu kemudian kita deskripsikan, kita tuangkan ulang. Jadi penelitian interpretatif dalam geografi ini dimulai dengan model yang digunakan adalah 3 bagian. Terdiri dari pemberi alamat, pesan, dan penerima. Dan ini merupakan komponen-komponen yang selalu terhubung. Ada pengirim pesan, ada penerima pesan, ada pesannya, ada yang dikirim pesan. Jadi apa yang kita pelajari itu adalah pesan tersebut. Pendapat para pelaku aktivitas yang ada di ruang di mana interaksi ruang kita amati, dan pesan itu dapat dikategorikan menjadi memang aspeknya sangat-sangat aspek komunikasi di sini. Dan komunikasi itu sebetulnya segalanya menggunakan simbol, baik itu suara, baik itu benda, baik itu suatu tindakan atau action. Dan di sini sebetulnya disadari para geograf yang menggunakan interpretasi ini, itu langsung kita coba sadari bahwa dalam konteks ini kita berasumsi bahwa kita hidup di dunia penafsiran. Seperti misalnya kata-kata tertentu yang bagi orang lain merupakan sesuatu yang lucu, tapi bisa jadi bagi orang lain adalah sesuatu yang menyinggung. Seperti misalnya kalau di Amerika Mr. Black itu jauh lebih sopan dibandingkan seorang mengatakan negro. Kita sering mengatakan ada orang negro, orang yang berkulit hitam. Tapi ternyata itu sangat kasar sekali ketika itu dalam konteks ada seorang misalnya, hey negro, dia akan tersinggung. Tapi Mr. Hitam atau Tuan Hitam, Mr. Black, kita tidak dalam konteks tersebut tidak masalah. Nah, disinilah konteks kulturalnya, konteks kultural yang dimana di setiap ruang atau di setiap wilayah itu memiliki banyak variasi, dan disinilah penelitian yang menggunakan analisis interpretasi ini dibutuhkan. Lalu kemudian bagaimana makna tersebut berdampak pada kita mengatur
dunia ini. Itu yang sering disebut konstruksi. Di sini bukan mengatur dalam arti susunan-susunan yang ada di kepala kita, susunan-susunan yang tentang tinggi rendah, tentang baik buruk, yang baik yang yang pantas dan tidak pantas, yang tepat dan tidak tepat. Bahkan beberapa yang dogmatis itu yang benar dan yang salah. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita melewati, kita menjalani itu, dan kita dapat mengubahnya menjadi lebih baik ataupun lebih buruk. Dan nanti itu pun akan tergantung bagaimana pemaknaan kita. Karena ada yang mengatakan bahwa kemajuan itu penting, tapi ada yang mengatakan juga tidak penting maju itu. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi, atau yang penting kita kaya, yang penting kita bisa dapat mengumpulkan. Untuk apa kita paham dunia kalau kita tetap miskin? Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi itu masalah ideologi, apakah itu ideologi, etos kerja, lalu kemudian cita-cita atau pandangan terhadap hidup itu sendiri. Nah, disitulah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita, dan itu yang akhirnya menentukan bagaimana seseorang itu berperilaku dalam sebuah ruang tertentu. Apakah dia akan mengeksploitasi alam dan akhirnya menimbulkan kerusakan? Dan tentu saja itu sangat-sangat menguntungkan dalam jangka pendek. Atau tidak terlalu mengejar itu, tapi secukupnya, lalu alam itu terawat, butuh kesabaran, dan dalam jangka panjang itu akan lebih sustainable atau dapat berkelanjutan. Nah, ini masalah-masalah pandangan kita terhadap lingkungan, ruang, kehidupan, lingkup hidup, lingkup kosmos kita. Dan di sini geografi juga melihat hal tersebut. Oke. Dalam analisis interpretasi, bagaimana cara mengajukan pertanyaan dan untuk mengumpulkan data, dalam arti data kualitatif di sini. Contoh pertanyaan yang dapat dikembangkan dalam analisis ini, dalam geografi ya, adalah bagaimana ini digambarkan, bagaimana dalam pesan ini digambarkan secara negatif atau secara positif. Dalam arti kesan itu kaitannya dengan menyenangkan, tidak menyenangkan, baik dan buruk. Nah, nanti bisa digali lagi apa alasannya. Tidak berhenti hanya bagaimana ruang ini digambarkan. Bagaimana pendapat tentang modern dan tradisional? Bagaimana melihat keberadaban dan kebiadaban? Aman atau berbahaya? Teratur atau memang tidak diatur? Atau memang aturan itu sebetulnya tidak ada? Menarik atau membosankan dalam suatu ruang misalnya? Alami atau buatan? Boros atau berkelanjutan? Seperti tadi yang saya tanyakan, bahwa prinsipnya ini adalah melihat sebagai misalnya lembaga pendidikan ini unit usaha ataukah penyedia jasa untuk suatu kemajuan yang lebih dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Atau diseimbangkan, jadi ada jasa yang dijual dengan kualitas tertentu, dengan harga yang pantas, dan tidak terjadi penindasan bagi pengguna-pengguna jasanya. Egaliter atau eksploitatif dalam arti memang memeras, mengeksploitasi segala hal yang ada di bawahnya,
ataupun di sana ada hal yang demokratis. Apakah feodal? Nah, ini ada pemaknaan, ada konstruksi tertentu di dalam kepala kita. Nanti kita akan bahas dalam biografi juga ada konstruksi sosial atau konstruksi keruangan yang ada di kepala kita, yang sudah tidak positivistik lagi. Tapi uniknya banyak sekali mempelajari hal-hal yang konstruktif ala positivisme, dan itu seringkali tidak nyambung dan menjadi salah kaprah. Selain how, what, bagaimana kita menanyakan, bagaimana itu dalam arti membutuhkan penjelasan mengenai suatu proses. How come, bagaimana ini semua terjadi. Tapi di sini apa sebetulnya yang terjadi? Apa yang bisa digambarkan? Apakah orang-orang dengan karakteristik sosial tertentu, jenis kelamin, ras, atau budaya tertentu itu terkait positif dan negatif dalam pandangan ini? Misalnya, kenapa pendatang atau orang luar dianggap negatif, sementara yang positif hanya orang asli saja? Apakah terjadi penyangkalan-penyangkalan karena persaingan tertentu dan lain sebagainya? Dan kemudian ada beberapa hal yang memang sudah given atau karakteristik alam. Kita melihat karakter itu bagaimana digambarkan, bagaimana karakter itu terkait dengan apa sesungguhnya maknanya, atau pertanyaan tentang what atau apa. Dan banyak karakter-karakter alami ini yang tidak atau belum terungkap. Mungkin sebuah penggambaran kisah yang tidak muncul dalam wacana atau sebuah narasi yang dijelaskan, atau tidak masuk dalam bingkai fotografis, dia di luar frame. Karena ketika kita membingkai itu tentu dengan selera penelitinya juga. Karena di sini dalam interpretasi ini diakui atau tidak, semua orang, baik itu peneliti, baik itu yang diamati, ketika itu masih manusia, mereka adalah subjek dan mereka bisa subjektif. Mereka punya selera, mereka punya keinginan, mereka punya ketertarikan. Jadi bukan hanya apa, tapi apa yang tidak terrepresentasikan, apa yang tidak terangkat. Apakah karena diabaikan, apakah terlupakan, atau sengaja disingkirkan, sengaja dipendam, tidak dimunculkan dalam narasi tertentu. Nah, di sini interpretasi begitu penting. Di sini interpretasi atau analisis interpretasi ini akan banyak dalam kajian-kajian kritis geografi. Jadi bukan sekedar seluas apa lahan kita yang rusak, seluas apa hutan kita yang rusak. Ya oke, kita sudah bisa mendata itu. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang mengambil keputusan? Apakah terjadi negosiasi? Kenapa tidak diperbaiki? Merugikan, menguntungkan? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang berkepentingan? Nah, analisis kritis dalam geografi mengungkap sampai ke sana. Alam semakin rusak, ya bisa kita renungkan. Tidak menguntungkan, tidak menarik, bahkan kadang-kadang kemajuan ilmu pengetahuan juga dikorbankan, bahkan diinjak-injak atas nama keuntungan jangka pendek. Mengapa menginginkan keuntungan jangka pendek? Karena kalau kita keuntungan itu jangka panjang, mungkin kita merasa tidak dapat,
Dan tidak semua orang ternyata berwawasan untuk anak cucu kita, untuk generasi kita setelah kita tidak ada. Tapi kalau bisa, harta anak cucu kita curi hari ini. Tidak apa-apa kita berbohong. Nah, nanti yang anak cucu kita, ketika kita hari ini berbohong, anak cucu kita yang tertimpa kesalahan. Kita banyak utang, anak cucu kita yang harus membayar. Atau justru berpikir seperti itu. Nah, ini dalam interpretasi geografi, sebagaimana yang dipertanyakan malaikat, kenapa sih diciptakan kalau sejauh ini hanya membuat kerusakan. Oke, langsung kita simpulkan di sini terdapat dua hal tadi, pengukuran dan interpretasi yang yang akhirnya memunculkan dualitas. Tapi di geografi dua hal ini boleh ada sekaligus. Kita tidak usah menggunakan nama istilah mixed method, tapi yang penting dijelaskan metode penelitian geografi yang perlu diukur diukur, yang perlu ditanyakan ditanyakan, yang perlu dijelaskan dijelaskan, yang perlu diungkap diungkap. Dan yang penting cara itu semuanya dijelaskan. Nah, data pengukurannya bersifat kuantitatif. Jika kita ingin mengetahui jarak, tentu saja kita akan menghitung dan mengukur. Pengukurannya juga bervariasi, ada akurasinya, presisi, valid atau enggak, ya, bisa diterapkan di semua tempat atau enggak. Dan disinilah standar pengukuran perlu. Walaupun sering dibantah juga, misalnya standar nilai pendidikan misalnya, ya sudah ada standar nasional, tapi kemudian dikatakan bahwa tidak standar jika digunakan untuk mengukur di sini, misalnya mengingat IPM-nya saja sudah berbeda. Oke, lalu kemudian mencari pemakluman dan tidak ingin mengejar yang lebih jauh lagi. Kemudian data interpretatif yang bersifat kualitatif ini mengajukan, atau kalau untuk kuantitatif lebih menuntut jawaban bagaimana hasilnya, segalanya terukur. Tapi kalau dapat secara kualitatif di sini, yang muncul adalah pertanyaan yang tak pernah berhenti karena akan selalu berubah. Jadi di sini ada pertanyaan tentang mempertanyakan makna, asal usul, dulunya seperti apa menjadi apa, lalu bagaimana karakteristiknya. Nah, ketika karakteristiknya dan asal usulnya semacam apa, bagaimana peran penerapannya, lalu peran apa yang dilakukan, kepentingan apa yang ada di sana. Dan ini semuanya disiapkan dalam kita membuat setting atau latar penelitian. Nah, melihat setting di sini bukan pengaturan, tapi setting ini di sini seperti dalam ilmu sastra ataupun dalam teater, yang namanya setting itu adalah kondisi atau atribut-atribut yang berada di sekitarnya. Misalnya di ruang kerja ada meja, ada komputer, ada laptop, ada kertas-kertas, ada kumpulan arsip, ada dan lain-lain. Nah, itu seperti misalnya setting di ruang kelas, di sana ada meja guru, ada papan tulis, ada proyektor mungkin, dan ada bangku-bangku siswa, ada atributnya yang itu menunjukkan sebuah kelas, ruang kerja, dan lain sebagainya. Dan di sini keduanya memang merupakan bagian dari usaha ilmiah yang lebih luas untuk menjelaskan dan memahami dunia, bukan untuk formalitas doang. Bukan untuk formalitas, yang penting sudah ada. Tapi di sini yang akan kita cari menjelaskan, memahami dunia ini demi kemajuan pengetahuan atau bertambahnya sebuah wawasan, bertambahnya berbagai ilmu yang nanti kita wariskan pada anak cucu kita, dan nanti juga akan terus dikembangkan, tidak mandek di anak cucu kita terus menerus.
Nah, saya pun juga merasa bahwa terjadi kemandekan pada diri saya ketika dulu mereka banyak mengajarkan banyak hal dan saya merasa belum bisa mengembangkan itu melebihi dari mereka. Padahal itu generasi berikutnya itulah yang nanti akan membawa kemajuan. Bukan hanya mandek, bukan hanya membanggakan masa lalu orang tua atau leluhur kita yang luar biasa, tapi kita bisa melampaui enggak. Nah itu dalam arti apakah tujuan kita hidup, apakah tujuan kita untuk mengapa kita harus diciptakan hari ini, apakah hanya untuk merusak dunia dan mempercepat kiamat, ataukah kita akan semakin memperindah kehidupan yang ada di masa yang akan datang untuk generasi-generasi berikutnya tentu saja. Nah mungkin juga jawabannya meneduli. Oke, itu saja saya cukupkan. Sekian untuk salah satu materi mengenai pengukuran dan interpretasi dan berbagai macam karakteristiknya yang sering akhirnya jadi dualisme kualitatif kuantitatif. Tapi dalam ilmu geografi, dalam metode penelitian geografi, silahkan, yang penting pertanyaan Anda ingin menjawab apa itu jelas duluan, baru kita bisa menentukan beberapa cara, beberapa data yang kita perlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia dan menghasilkan produksi pengetahuan baru, baik itu pengetahuan lokal dari akar rumput atau mungkin pengetahuan kita sebagai scholarship atau akademisi. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Kasengat Kajubata. Tetap sehat selalu. Tetap adil selalu pada sesama. Mencontoh keharmonisan yang ada di surga yang diharapkan oleh kita semua, dan Tuhan selalu berada dalam nafas kita dan aliran darah. Oke, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.